Untuk itu saya minta kepada Pak Burmalis. Silakan Pak Burmalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Prof. Fasli dan semua tokoh-tokoh bisnis Minang sedunia. Ada Bu Nur, Pak Irman, dan semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang kepada semua masyarakat Minang yang sudah berkenan hadir untuk berdialog, berdiskusi mengenai masalah-masalah bisnis. Jadi program ini merupakan seri kedua dari program Minang Diaspora Network Global kerjasama dengan Universitas Yarsi. Kita mengadakan dialog. Di sisi pertama kita bicara mengenai pendidikan. Seri kedua kita bicara mengenai bagaimana pengusaha Minang menghadapi tantangan bisnis ya di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, tentu selain itu juga dalam konteks pandemi ini bagaimana pengusaha-pengusaha kita menghadapinya, kiat-kiatnya, bagaimana mereka bisa survive. Artinya, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Minang mempunyai talenta di bidang bisnis dan semacamnya. Namun ada kekhawatiran saat ini, dalam pertemuan minggu lalu ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa masyarakat Minang sudah mulai berkurang sense of bisnisnya, mereka lebih menyukai profesi yang profesional seperti ASN dan semacamnya. Jadi dalam kesempatan ini kami mengharapkan dari tokoh-tokoh bisnis bagaimana kiat-kiatnya dan memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya para pengusaha milenial, pengusaha muda dalam menghadapi perkembangan teknologi ini dan pandemi COVID-19 ini. Nah, dan yang paling penting adalah bahwa tokoh-tokoh bisnis ini merupakan pahlawan kita ketika bencana, ketika ada wabah semacam ini, mereka lah yang paling banyak menyumbang untuk mengatasi bisnis ini. Seperti yang kita ketahui Bu Nur, beliau tidak hanya menyumbang untuk Sumatera Barat, tapi juga untuk Indonesia lebih kurang 40 miliar, ada Pak Yendra Fahmi udah miliaran juga. Jadi mereka wajib kita dukung, artinya kita harus mempromosikan usaha-usaha mereka, mengkonsumsi, belanja di produk-produk yang mereka produksi. Jadi terima kasih banyak Profesor dan para tokoh-tokoh Minang sudah berkenan hadir, dan kepada masyarakat Minang silakan nanti berdialog, menimba ilmu dari tokoh-tokoh bisnis. Jadi di sini kita juga mengundang tokoh-tokoh bisnis yang ada di luar negeri, Prof. Karena Minang Diaspora ini juga ada di mana-mana. Mungkin sedikit kami perkenalkan, ada Pak Mikel, beliau ini bisnis beliau adalah student agent di Sydney. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya kuliah atau bekerja di Sydney bisa menghubungi beliau. Bu Erita. Kemudian ada Uni Erita, beliau mempunyai bisnis rumah makan Padang di Den Haag, Belanda, dan juga ada tours, Salero Tours. Ada Uda Abdal Tanjung di Melbourne, punya rumah makan Padang. Kemudian ada Pak Andi Zainal, punya rumah makan nasi kapau di Kuala Lumpur. Dan tentu tokoh-tokoh lain yang pasti kita semua sudah kenal, dan salah satu tokoh juga yang kita banggakan ada Pak Yendra Fahmi. Beliau merupakan pengusaha batu bara dan beliau mempunyai galeri Mercy, Prof. Fasli, di Simatupang. Jadi yang berminat mau membeli Mercy, salah satu pribumi yang mempunyai galeri Mercy ini luar biasa. Kemudian beliau punya usaha juga di Sudirman Suite, apartemen, hotel di daerah Ben Hill. Jadi itu beliau tuh yang punya saham di situ. Kemudian tokoh-tokoh lain yang ya mungkin semua sudah kenal, ada Pak Mas Rizal Sarif, beliau konglomerat juga, bergerak di bidang alat kesehatan, beliau pemegang saham juga di Papros, ya mungkin kita sudah kenal juga dengan beliau. Jadi saya kira itu Prof, terima kasih banyak atas dukungannya, semoga kita banyak mendapat manfaat dari diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burmalis sebagai sekretaris eksekutif ya, eksekutif director kita di Minang Diaspora Network Global.